Baco, Bace, ini adalah sebuah cerita tentang perjuangan seorang putri duyung mengejar cinta sejati seorang manusia. Bahkan, dia rela membahayakan dirinya. Begini cerita lengkapnya. Di kedalaman lautan yang biru dan tenang, hiduplah seorang putri duyung bernama Aira. Tubuhnya yang berkilau seperti berlian dan rambutnya yang panjang berwarna kecoklatan berayun mengikuti alunan gelombang laut. Aira adalah seorang putri duyung yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Namun, meskipun lautan adalah tempat yang damai, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Suatu malam, ketika ia sedang berenang sendirian di permukaan laut yang gelap, Aira merasakan panggilan yang sangat kuat, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah suara halus menggema dalam pikirannya. Suara itu berbicara tentang cinta sejati yang hanya bisa ditemukan di daratan. Panggilan itu menggugah hatinya. Ia tahu bahwa ia harus meninggalkan lautan untuk mencari cinta sejati yang selama ini ia impikan. Dengan tekad yang bulat, Aira berenang menuju pantai, meninggalkan kedalaman lautan yang selama ini menjadi rumahnya. Ia tahu bahwa ia harus mengorbankan segalanya untuk mencari sesuatu yang belum pernah ia temui. Sebuah cinta yang dapat memenuhi hatinya yang kosong. Ia mendarat di sebuah pantai yang sunyi, jauh dari keramaian manusia. Di sana, ia bersembunyi di antara bebatuan, menunggu saat yang tepat untuk bertemu dengan manusia. Hari demi hari berlalu, dan Aira tetap berada di pantai, mengamati dunia manusia dengan penuh keingintahuan. Suatu hari, saat matahari terbenam, seorang pria muncul di pantai. Ia mengenakan pakaian kumal dengan tatapan tajam yang penuh misteri. Pria itu adalah seorang pencuri yang melarikan diri dari kejaran para penjaga kota. Namanya adalah Darian. Aira yang terpikat oleh keberanian dan ketampanan pria itu mendekatinya. Tanpa diketahui Darian, Aira mulai mengamati dirinya dari kejauhan. Setiap kali Darian melintas di dekat pantai, Aira merasa jantungnya berdebar kencang. Ada sesuatu dalam diri Darian yang menarik hatinya. Ia tidak tahu apa itu, tetapi ia merasa ada ikatan yang tak terlihat di antara mereka. Suatu malam, ketika Darian kelelahan dan beristirahat di pantai setelah melarikan diri dari kejaran para penjaga kota, Aira akhirnya memberanikan diri untuk mendekatinya. Ia muncul dari air, hanya tampak bagian atas tubuhnya yang terlihat, seolah-olah ia adalah makhluk yang berasal dari alam lain. Darian terkejut dan hampir melarikan diri, namun matanya bertemu dengan mata Aira. Ada kilatan kehangatan dan kedamaian di dalamnya. Tanpa kata-kata, Aira menjelaskan tentang dirinya dan keinginannya untuk menemukan cinta sejati. Darian, meskipun awalnya terkejut, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Aira. Mereka berdua duduk bersama di tepi pantai, saling berbicara dan berbagi kisah. Hari-hari berlalu dan hubungan mereka semakin berkembang. Aira yang penuh rasa ingin tahu tentang dunia manusia, belajar tentang kehidupan Darian. Sementara Darian mulai menyadari bahwa Aira bukanlah makhluk biasa. Meskipun Darian adalah seorang pencuri, ia merasa damai ketika berada di dekat Aira. Mereka berbagi banyak waktu bersama, mulai dari berbicara tentang impian hingga berbagi tawa. Setelah beberapa kali pertemuan di pantai, Darian mulai merasakan ikatan yang kuat dengan Aira. Meskipun ia tahu bahwa Aira bukanlah makhluk biasa, hatinya tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Setiap kali mereka bersama, dunia terasa lebih cerah, seolah-olah masalah-masalah duniawi tidak begitu berarti. Aira membawa ketenangan dalam hidup Darian yang penuh dengan pelarian dan ketidakpastian. Pada suatu sore yang tenang, setelah matahari terbenam dan langit mulai gelap, Darian menghampiri Aira yang sedang duduk di tepi pantai. Dengan tatapan jauh ke cakrawala, Aira merasa jantungnya berdegup kencang saat Darian mendekat. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Darian melihatnya hari itu, dan ia tahu bahwa perubahan besar sedang terjadi. "Aira," kata Darian, suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Aku ingin kamu tinggal bersamaku. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, mengingat kamu bukan manusia, tetapi aku tidak bisa terus-terusan melihatmu sendirian di pantai ini. Aku hanya tinggal seorang diri di rumah kecilku,
Selama ini aku selalu hidup sendiri dan aku tidak pernah merasa ada yang mengerti aku. Tapi kamu berbeda. Aira terkejut mendengar kata-kata Darian. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Darian akan mengajaknya tinggal bersama. Walaupun Aira ingin sekali mengatakan iya, ia merasa takut. Bagaimana bisa seorang putri duyung seperti dirinya hidup di dunia manusia, jauh dari laut? Bagaimana ia bisa beradaptasi dengan kehidupan di daratan yang keras dan penuh tantangan? Namun hatinya berkata lain. Cinta yang ia rasakan untuk Darian sudah begitu dalam, dan ia ingin berada di dekatnya. Dengan sedikit keraguan, Aira menjawab, "Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup di darat, Darian. Aku berasal dari laut dan tubuhku tidak akan bertahan lama jauh dari air. Tapi jika itu yang kamu inginkan, aku akan mencoba." Darian tersenyum, merasa lega karena Aira mau mendengarkannya. "Kamu tidak perlu khawatir. Kita akan mencari cara untuk membuatmu merasa nyaman di rumahku. Aku akan menjagamu. Kita akan mulai hidup bersama. Dan mungkin ini adalah kesempatan kita untuk saling mengenal lebih dalam." Aira merasa sedikit terharu dengan kata-kata Darian. Ia tahu bahwa kehidupan di darat pasti akan sulit. Namun perasaan cinta yang mendalam membuatnya merasa kuat. Ketika ia menjauh dari laut, ekornya berubah menjadi sepasang kaki. Aira merasa sangat bahagia. Dengan perasaan yang penuh dengan kebahagiaan, Aira mengikuti Darian menuju rumah kecilnya yang sederhana, yang terletak di pinggir kota. Rumah itu kecil, namun nyaman, dengan jendela yang menghadap ke hutan, dan sungai kecil yang mengalir tidak jauh dari sana. Darian menunjukkan Aira ke dalam rumah, tempat yang selama ini ia huni sendirian. Rumah itu dipenuhi dengan barang-barang sederhana, tetapi ada kehangatan dalam setiap sudutnya. Darian memperkenalkan Aira kepada setiap ruangan, dan mereka berbicara panjang lebar tentang kehidupan Darian yang sulit. Malam itu, Aira tidur dengan cemas di kamar tamu yang Darian persiapkan untuknya. Ia merasa asing di dunia yang baru ini. Namun ketika Darian datang membawakan secangkir teh hangat dan duduk di sampingnya, ia merasa sedikit lebih tenang. "Aku akan membuatmu merasa di rumah," kata Darian dengan lembut. Aira tersenyum, meskipun dalam hatinya masih ada kekhawatiran yang sulit diungkapkan. Hari-hari berikutnya, Aira berusaha beradaptasi dengan kehidupan baru ini. Setiap pagi, Darian membantunya untuk melakukan aktivitas sederhana, seperti memasak dan membersihkan rumah. Aira belajar sedikit demi sedikit bagaimana bertahan hidup di dunia manusia, meskipun tubuhnya seringkali terasa lemah karena jauh dari air. Di malam hari, Darian akan mengajak Aira berjalan-jalan di sekitar rumah, membiarkannya merasakan angin malam dan menikmati udara segar yang berbeda dari laut. Meskipun kehidupan di darat terasa berat bagi Aira, ia mulai merasa lebih dekat dengan Darian. Mereka berbicara banyak tentang masa depan, tentang impian dan harapan masing-masing. Namun suatu hari, ketika Aira sedang mengamati Darian, ia melihatnya mencuri dari pedagang pasar. Hatinya hancur seketika. Ia tidak bisa memahami mengapa Darian yang begitu baik kepadanya bisa melakukan hal yang seperti itu. Aira merasa dihianati dan rasa sakit itu begitu dalam. Tanpa berkata apa-apa, Aira pergi ke lautan. Ia tenggelam dalam kesedihan, merasa bingung dan terluka. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun setelah beberapa waktu, akhirnya berkata bahwa ia tidak bisa begitu saja meninggalkan Darian. Cinta yang ia rasakan begitu dalam, sehingga ia memutuskan untuk memaafkannya. Aira kembali ke rumah, dan saat ia bertemu dengan Darian, ia mengungkapkan perasaannya. "Aku tahu siapa dirimu," katanya dengan lembut. "Aku tahu bahwa kamu seorang pencuri, tapi juga aku tahu bahwa aku mencintaimu. Aku ingin kamu berubah." Darian terkejut dan menyesal mendengar pengakuan Aira. Ia tahu bahwa ia telah mengecewakan Aira, tetapi ia tidak bisa mengubah masa lalunya. Aira dengan penuh kasih memaafkannya. Ia tahu bahwa cinta sejati tak hanya tentang menerima yang baik, tetapi juga mengampuni kekurangan dan kesalahan. Namun Aira tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu lebih untuk membantu Darian. Ia tahu bahwa dunia manusia tidak mudah, dan Darian membutuhkan uang untuk menjalani hidup yang lebih baik. Karena itu,
Aira mulai menangis setiap hari. Setiap tetes air matanya jatuh ke tanah, berubah menjadi mutiara yang indah. Ia mengumpulkan mutiara-mutiara itu dan menjualnya kepada pedagang tanpa sepengetahuan Darian. Hari demi hari, Aira menangis lebih banyak, berharap bisa mengumpulkan cukup uang untuk membantu Darian keluar dari kehidupan yang penuh dengan pencurian dan pelarian. Namun, semakin banyak ia menangis, semakin lemah tubuhnya. Tanpa ia sadari, kekuatan hidupnya semakin berkurang. Suatu malam, setelah berminggu-minggu menangis, Aira merasa tubuhnya sangat lemah. Ia tahu bahwa ia hanya bisa pulih jika kembali ke laut, tempat asalnya. Laut adalah sumber kehidupannya, tempat yang memberinya kekuatan. Namun, ia tidak ingin meninggalkan Darian begitu saja. Ia tidak ingin Darian merasakan kesedihan yang mendalam akibat kepergiannya. Dengan hati yang berat, Aira memutuskan untuk menghapus ingatan Darian tentang dirinya. Pada suatu malam, saat Darian sedang terlelap dengan kekuatan yang tersisa, ia mencium bibir Darian dan memanggil kekuatan laut untuk menghapus ingatannya. Ia melakukan ini demi kebahagiaan Darian, agar pria itu tidak merasa kesepian dan terluka ketika ia pergi. Saat Darian terbangun keesokan harinya, ia merasa bingung, seolah ada yang hilang, tetapi ia tidak bisa mengingat apa yang hilang. Semua kenangan tentang Aira telah menguap dari pikirannya. Lebih mengagetkannya lagi karena di tangannya ada kantongan plastik berisi uang. Tanpa ia sadari, Aira meninggalkan uang hasil menjual permata untuknya. Aira yang kini kembali ke laut melihat Darian dari kejauhan, dan meskipun hatinya hancur, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Aira kembali ke kedalaman laut, tubuhnya semakin lemah. Namun ia merasa damai karena ia telah memberikan cinta yang tulus kepada Darian. Ia tahu bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang memberi tanpa pamrih. Dalam pelukan laut yang luas, Aira akhirnya menutup matanya, menemukan kedamaian yang sejati. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa cintanya untuk Darian akan selalu ada, meski tak teringat lagi oleh sang manusia. Setahun telah berlalu sejak Aira terakhir kali meninggalkan Darian. Ia menghabiskan waktu di kedalaman lautan, merawat tubuhnya yang lemah dan mengembalikan kekuatan yang hilang akibat jauh dari air. Laut, tempat ia berasal, akhirnya memberikan kelegaan bagi tubuhnya yang mulai pulih. Aira tahu bahwa waktu telah membuat segalanya menjadi kabur dalam pikirannya. Namun, cinta untuk Darian yang begitu dalam tetap ada dalam hatinya, meskipun ia tahu bahwa ia harus pergi dari daratan suatu hari nanti. Pada hari yang ditentukan, Aira memutuskan untuk kembali. Ia merasa sudah cukup kuat untuk menemui Darian lagi. Dengan hati yang penuh harapan, ia berenang menuju pantai yang pernah menjadi saksi pertemuan mereka. Dengan hati yang penuh harapan, ia berenang menuju pantai yang pernah menjadi saksi pertemuan mereka. Aira tahu bahwa pertemuan ini sangat penting untuknya, untuk Darian dan untuk cinta mereka yang belum sempat tumbuh. Sesampainya di pantai, Aira segera mencari rumah Darian. Namun, hatinya mulai ragu ketika ia melihat rumah itu sudah tidak seperti dulu. Ada perubahan yang jelas terlihat. Beberapa benda di sekitar rumah tampak tidak terawat, dan Darian sendiri tidak tampak di sana. Aira memutuskan untuk menunggu di tepi pantai, tempat mereka dulu sering berbicara dan saling berbagi cerita. Beberapa jam berlalu, dan Darian akhirnya muncul. Namun berbeda dari yang ia harapkan. Darian tidak mengenali Aira. Wajahnya tampak asing, meskipun ada sesuatu di matanya yang membuat Aira yakin bahwa ini adalah orang yang sama. Aira merasa hancur, dan ia mulai merasa kesepian. Darian hanya memandangnya dengan mata kosong. Tidak ada kilatan kenangan di sana. Ia tidak ingat siapa Aira, tidak ada perasaan apapun. Sepertinya semua kenangan mereka telah hilang begitu saja. Aira terjatuh, hatinya penuh kesedihan dan bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Ia mulai berlari menuju pantai, tempat yang dulu menjadi tempat pelariannya dan tempat yang penuh dengan kenangan mereka. Langkah kakinya cepat, dan ia mulai menangis. Menangis begitu keras. Setiap langkah terasa seperti jarum yang menusuk hatinya. Ia berteriak dengan suara yang pecah. "Darian, mengapa kamu tidak ingat aku?" Darian yang awalnya terdiam,
terkejut melihat Aira yang begitu putus asa. Tanpa berpikir panjang, ia berlari mengejar Aira. Ada perasaan yang aneh di dalam dirinya, seolah-olah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang sangat penting, tetapi ia tidak tahu apa itu. Darian mengikuti Aira sampai ke pantai. Tempat Aira berdiri di tepi air, menatap laut dengan tatapan kosong dan penuh kepedihan. "Aira, apa yang terjadi?" tanya Darian dengan suara rendah dan bingung. Aira berbalik, dengan air mata mengalir deras di wajahnya. "Kenapa kamu tidak ingat aku, Darian? Kenapa kamu melupakan semua kenangan kita?" Aira terisak, dan suaranya penuh dengan rasa sakit yang tak terungkapkan. Darian yang semakin bingung memandang Aira dengan hati yang semakin dipenuhi oleh perasaan tak terjelaskan. Tiba-tiba, saat ia berdiri di samping Aira, sesuatu yang aneh terjadi. Air matanya yang sebelumnya tak pernah ia rasakan mulai mengalir. Ia tidak tahu mengapa, tetapi air matanya menetes perlahan, jatuh ke tanah di samping Aira. Saat tetes pertama air matanya jatuh, Aira merasakan perasaan yang sangat kuat. Ia menoleh dan tiba-tiba kenangan mulai bermunculan di dalam benaknya. Kenangan tentang Darian yang dulu kecil, tentang dirinya yang menyelamatkan Darian dari tenggelam di laut ketika mereka berdua berusia 10 tahun. Kenangan itu muncul begitu jelas. Aira ingat dengan sangat rinci saat ia masih muda dan lincah, berenang ke tengah laut untuk menyelamatkan Darian yang tenggelam karena terseret arus. Waktu itu, mereka hanya anak-anak yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun Aira menolong Darian dengan sepenuh hati. Ia mengangkat tubuh kecil Darian ke permukaan laut. Dengan tubuhnya yang kelelahan dan nyaris tak bisa bertahan, namun ia berhasil membawa Darian ke pantai dan menyelamatkannya. Kenangan itu mengalir kembali dengan sangat jelas dalam benak Aira. Dan ketika Darian meneteskan air matanya, ia tahu bahwa cinta mereka telah dimulai sejak lama, jauh sebelum pertemuan mereka di pantai yang pertama kali. Ini bukan hanya cinta yang terjadi setahun lalu, tetapi sudah ada sejak mereka masih anak-anak. Mereka sudah saling mengenal lebih dari yang mereka sadari. Darian terkejut saat kenangan itu mengalir kembali ke dalam pikirannya. Gambar-gambar masa kecil mereka bersama, Aira yang menyelamatkannya, semua datang kembali. Ia bisa melihat dengan jelas wajah Aira yang mudah dan penuh kasih, menyelamatkannya dari kematian. Kenangan itu datang dengan sangat kuat. Dan akhirnya Darian mengingat semuanya. "Aira, kamu yang menyelamatkanku dulu," kata Darian dengan suara terbata-bata, mata berkaca-kaca. "Aku ingat sekarang, aku ingat semuanya. Aku ingat saat kamu menolongku, saat kita masih kecil, aku tidak pernah melupakanmu. Aku hanya tidak tahu kenapa aku bisa melupakanmu selama ini." Aira terkejut mendengar pengakuan Darian, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan dalam hatinya. "Aku akan selalu mencintaimu, Darian. Aku tidak pernah melupakanmu. Aku datang untukmu karena aku mencintaimu." Darian mendekat dan meraih tangan Aira dengan lembut. "Aku juga mencintaimu, Aira. Aku selalu mencintaimu. Aku tidak tahu bagaimana bisa melupakanmu begitu lama." Dengan air mata yang masih mengalir, Darian menarik Aira ke dalam pelukannya. Mereka berdiri di pantai, di tempat yang penuh kenangan dan merasakan kebersamaan yang telah terjalin. Mereka tahu bahwa mereka telah melalui banyak hal dan meskipun banyak waktu yang terlewat, cinta mereka yang sejati tak akan pernah hilang. Aira tersenyum dan meskipun ia tahu bahwa ia harus kembali ke laut, ia merasa bahwa ia telah mendapatkan kebahagiaan yang tak terduga. Cinta sejati mereka telah menemukan jalannya ke